104,7 Abdi Persada FM. Inilah Dialog Persada. .4,7 Abdi Persada FM, lebih dari sekedar radio. Insan Persada sudah berbuat baik. Apakah Anda hari ini bersama saya Arpa Yuradi di Dialog Persada untuk edisi hari ini Kamis 11 Desember 2025 bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin Insan Persada. Dan apa yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai lapor SPT tahunan tahun pajak 2025 melalui Kortex DJP Insan Persada. Nah, siang hari ini saya sudah bersama dengan mungkin Insan Persada sudah tahu karena sebelumnya beliau sudah di sini juga ya. Ada Bapak Sony Kustanto, beliau adalah penyuluh pajak ahli Madya. Halo, selamat siang Pak Sony. Selamat siang. Oke, kabarnya baik Pak ya? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Nah, beliau Insan Persada kalau sebelumnya ditemani dengan mbak-mbak ya, wanita ya. Nah, kali ini Pak Sony ditemani oleh Pak Junet Supriyono. Beliau adalah penyuluh pajak ahli pertama. Halo, selamat siang Pak Junet. Selamat siang Mbak. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, baik ya. Meskipun sempat muter-muter tadi betul. untuk ketemu kantor ini lagi gitu. Iya. Oke, Insan Persada, dan untuk informasi Insan Persada, kita juga live di channel YouTube kita di Abdi Persada 104,7 FM channel. Dan untuk Anda yang ingin bertanya juga boleh langsung live chat di channel YouTube kita dan di WhatsApp di 081151111047. Nah, kita langsung Insan Persada dengan pembahasan kita mengenai laporan ini ya, laporan SPT tahunan. Nah, jadi gimana Pak Sony sebenarnya kenapa harus banget lapor SPT tahunan ini? Ya. Baik, selamat siang Insan Persada ya. Senang sekali bergabung lagi dengan Abdi Persada untuk kedua kalinya saya. Iya, betul sekali. Tidak terlupakan waktu itu kita bahas aktivasi akun Kortex ya, betul. dengan KODJP. Sekarang kita melangkah lagi yang nanti mau mendekati hajatan, yaitu pelaporan SPT tahunan tadi ya. Disampaikan bahwa apa sih pentingnya, kenapa harus lapor gitu ya. Karena kalau ditanya apa kenapa harus lapor, lah itu memang sebetulnya amanat ya, amanat Undang-Undang KUP bahwa wajib pajak dalam hal ini wajib dalam setiap tahun setahun sekali itu menyampaikan laporan ya yang dibuat wajib pajak. Nah, itu sebagai sarana melaporkan ya atau mempertanggungjawabkan perhitungan pajak penghasilannya gitu yang terutang tentunya. Nah, di situ juga di SPT itu ada komponen juga ada pembayaran yang sudah dilakukan selama setahun. Kemudian di samping itu juga terkait dengan pemotongan yang dilakukan oleh pihak lain. Nah, itu juga dilaporkan dalam SPT tahunan itu ya. Jadi apapun ini harus dilaporkan berarti Pak ya? Ya, ujung-ujungnya nanti kan tetap penghasilan tadi yang selama rekap setahun itu, baik yang di store sendiri maupun yang dilakukan pemotongan. Dan komponen yang penting lagi di samping penghasilan tadi yaitu adalah harta dan kewajiban. Nah, itu penting ya. Itu memang harus dilaporkan Pak ya, jangan tidak dilaporkan ya. Betul, karena tadi kembali lagi bahwa itu sebagai amanat Undang-Undang KUP ya, bahwa wajib pajak yang terdaftar mempunyai kewajiban, juga mempunyai kewajiban melaporkan SPT tahunan tadi sebagai sarana melaporkan rekap selama 1 tahun periode tadi. Iya, di tahun 2025 ini ya. Ya, kalau khususnya kita siaran ini menghimbau yang tahun pajak 2025 nanti yang akan dilaporkan di 2026 gitu ya. Oh iya. Nah, tadi kita spill sedikit bahwa di samping penghasilan tadi, penghasilannya kena pajak maupun yang non kena pajak atau bukan objek pajak juga harus dilaporkan gitu. Gitu. Jadi itu situ semua sarana semua penghasilan dilaporkan, baik objek pajak maupun yang bukan objek pajak yang berbentuk penghasilan. Nah, di samping itu tadi berkaitan sama pembayaran dan pemotongan oleh pihak lain. Satu lagi adalah harta dan kewajiban. Nah, itu mungkin komponen yang penting disampaikan pada saat di SPT tahunan. Oke, baik. Nah, jadi untuk pelaporan SPT tahunan 2025 via DJP online ini, apakah memang bisa lewat Kortex tadi atau via online-nya ada situs lain atau bagaimana? Atau bahkan ada aplikasi lain atau bahkan ada perubahannya nih? Mungkin dari Pak Junet, silakan. Iya, baik. Gini Pak, terkait dengan pelaporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2025 ini, memang sebelumnya ya wajib pajak mungkin sudah familiar ya
Untuk tahun pajak sebelumnya itu memang pelaporan SPT tahunan itu di penyampaiannya melalui DJP online gitu ya. Nah, mulai tahun pajak 2025 ini ya bertepatan juga dengan implementasi Kortek. Jadi DJP sudah mulai mengimplementasikan sistem Kortek ya sejak Januari 2025. Iya, Nah, betul. itu maka akan terjadi peralihan gitu, peralihan. Jadi sebelumnya menyampaikan SPT tahunan itu melalui DJP online, maka mulai tahun pajak 2025 ini akan terjadi peralihan, penyampaiannya sudah harus melalui sistem Kortek ini ya. Oke. Ya, dengan adanya tentu saja dengan adanya penyampaian SPT tahunan melalui sistem Kortek ini, Mbak, akan terjadi banyak perubahan-perubahan itu ya. Banyak ya Pak ya? Iya, salah satunya ya mungkin terkait dengan tampilan antarmuka gitu ya. Jadi akan ada perbedaan antara DJP online dengan Kortex gitu ya. Itu bisa dilihat misal dari sisi bentuk format formulirnya gitu ya. Kalau di DJP online itu kan ya masih formulir standar gitu ya. Jadi lampiran-lampirannya itu masih bersifat manual gitu ya. Di sistem Kortek ini nanti akan menyesuaikan dengan format struktur formulir yang standarnya sudah harus mengikuti Kortex gitu ya. Seperti lampiran-lampirannya itu seperti lampiran daftar bukti potong, lampiran penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif, kemudian lampiran terkait dengan daftar penyusutan, itu semua akan terintegrasi dalam sistem semuanya. Jadi ini tentu akan lebih memudahkan dari kepada wajib pajak untuk penyampaian SPT tahunan. Samping itu juga dengan adanya sistem Kortek ini yang juga perlu kita jadi perhatian, juga perlu buat wajib pajak tahu bahwa terkait dengan validasi dan terkait dengan validasi data gitu ya. Jadi kalau di SPT di aplikasi lama di DJP online itu validasi datanya hanya terbatas gitu, penyesuaian terkait dengan kesesuaian dengan NPWP, kemudian terkait dengan lampirannya itu juga nanti apakah lampirannya lengkap atau tidak. Demikian juga terkait data bukti potongnya itu juga diisi manual gitu kan ya. Maka di sistem Kortek ini semuanya validasi datanya ini lebih komprehensif gitu ya. Artinya sistem akan mencoba meng-cross check gitu, men-cross checkkan dengan data pihak ketiga seperti tadi data bukti potong, kemudian pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, store sendiri. Itu nanti sistem akan mencoba untuk cross check dengan data pihak ketiga gitu ya. Jadi nanti tampilannya akan terpopulated ya, data bukti potong, data pembayaran itu nanti akan terpopulated. Jadi nanti akan ketahuan gitu ya, wajib pajak misalkan secara manual menginput data bukti potong, ternyata dari sisi pihak ketiga itu tidak pernah sama sekali menerbitkan bukti potong. Nanti di sini validasi datanya akan bekerja dengan di sistem Kortek ini. Selain validasi data juga terkait dengan integrasi data dengan pihak ketiga tadi ya, seperti data bukti potong tadi ya. Kalau di sistem lama itu data bukti potong pembayaran itu masih di input manual gitu ya. Kalau misalkan wajib pajak megang bukti potong, dia input manual. Demikian juga kalau wajib pajak membayar pajak secara mandiri itu juga di input manual. Tapi di Kortek itu tidak dimungkinkan lagi untuk input manual, karena
sistem juga akan secara otomatis menarik data-data bukti potong, data pembayaran yang dilakukan sendiri, sehingga tampilannya tadi terpopulated. Nah, tugas dari wajib pajak hanya tinggal memilih mana data bukti potong yang bisa dikreditkan, mana pembayaran pajak yang bisa dikreditkan. Jadi di sini kembali wajib pajak akan dimudahkan kembali ya. Iya. Dan sistem juga akan menolak ketidaksesuaian gitu ya. Artinya Bisa otomatis gitu Pak iya, menolak ketidaksesuaian. Artinya apa? Ketika satu contoh misalkan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan pekerjaan bebas gitu ya, mempunyai pekerjaan bebas, itu kan wajib pajak bisa memilih untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan itu, gitu kan ya. Nah, kalau wajib pajak ingin menggunakan norma penghasilan itu, artinya secara ketentuan wajib pajak itu kan harus menyampaikan pemberitahuan bahwa saya ini untuk menghitung pajaknya itu menggunakan harus menggunakan norma gitu ya. Harus menyampaikan pemberitahuan di sini bahwa nanti saya menghitung pajaknya menggunakan norma gitu. Nah, secara ketentuan nanti wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan itu. Nah, nanti sistem itu akan mencoba untuk meng-cross-check kembali apakah wajib pajak ini sudah menyampaikan, sudah submit pemberitahuannya atau belum. Gitu. Nah, ketika nanti sistem mendapati bahwa wajib pajak itu ternyata belum menyampaikan, maka sistem juga akan menolak gitu. Oke. Seperti itu ya. Oke, baik. Jadi memang semuanya akan lebih aman ya tentunya kalau dari segi yang dijabarkan oleh Pak Junid ini. Dan tentunya ini persiapan-persiapan saat ingin melaporkan tentunya sudah disediakan sebelumnya ya Pak Sony ya? Iya betul, harusnya sebelum melakukan penyampaian SPT tentunya ada data-data yang perlu disiapkan gitu. Kembali tadi sekilas bahwa tadi di Pak Junid dijelaskan untuk penyampaian sarananya sekarang sekali lagi menggunakan Kortek ya untuk SPT tahunannya ya, tidak lagi menggunakan DJP online untuk tahun pajak 2025 ke atas gitu. Oke, jadi untuk insan Persada, kenapa kemarin Pak Sony kesini untuk ngasih tahu gimana aktivasi Kortek itu karena dengan maksud inilah salah satunya gitu. Betul, Pak ya. Oke, nah ini Pak Sony, sebenarnya siapa aja sih yang harusnya melaporkan SPT, dan dari yang kita bahas yang harus disiapkan tadi, apa aja sebenarnya yang harus disiapkan ini? Jadi bagi insan Persada yang siang ini ya ikuti siaran kita ya, sekali lagi bahwa siapa aja yang wajib melakukan penyampaian SPT ya tentunya wajib pajak yang aktif kayaknya, karena ada sebagai pengetahuan bahwa ternyata ada wajib pajak yang non efektif ya di setiap KPP biasanya ada juga gitu. Nah, kalau kembali lagi pertanyaannya siapa yang wajib menyampaikan SPT, sekali lagi ya wajib pajak yang aktif, berstatus aktif gitu. Untuk wajib pajaknya sendiri kan terdiri dari orang pribadi dan badan gitu. Nah, makanya tadi kembali lagi bahwa pertama apa pentingnya yaitu kan amanat ya. Sekarang itu sistem perpajakan kita masih menggunakan self assessment, sehingga tanpa adanya pelaporan SPT ya kita tidak tahu pelaporan maupun pemotongan dan pembayaran nanti yang dijabarin oleh Pak Junid. Nah, sehingga memang diperlukan penting banget untuk penyampaian SPT tahunan ini gitu. Nah, via sarananya via Kortek ya kan, kemudian siapa saja tadi ya wajib pajak yang aktif ya. Itu berlaku untuk pribadi, orang pribadi maupun badan. Nah, setelah yang disiapkan tadi Pak apa aja tuh? Perlu yang disiapkan setelah tadi kita memenuhi kita ternyata aktif, berarti kita wajib menyampaikan SPT tahunan via Kortek. Nah, sekali lagi bahwa pastikan juga sudah aktivasi akun Korteknya ya kita bahas waktu itu bisa di login gitu. Nah, kita spill sedikit ya terkait dengan kemarin yang kita bahas saat itu Kortek ya. Memang karena sampai saat ini masih banyak juga yang wajib pajak belum mengaktifasi akun Korteknya, Bu. Hanya login saja login aja belum. Karena beda nih insan Persada, kalau login aja dan aktivasi itu beda. Jadi jangan kira kalau sudah login itu udah aktivasi, padahal belum ya. Ya, jadi memang gini, maksudnya harus sampai login, Mak.
Oh iya, maksudnya sampai login ya gitu. Betul, harus sampai dengan login. Karena di samping aktivasi tadi yang dilakukan tadi itu kalau untuk orang pribadi yang tadi sudah punya NPP sebelumnya, sudah aktif, sebenarnya mudah, tinggal lupa sandi aja, masuk di web Cortex, kemudian klik lupa sandi. Nah, dari situ tinggal memasukkan identitas. Nah, dalam hal ini kalau orang pribadi kan NIK, kemudian nanti pilih surat elektronik dan memasukkan email. Oh iya. Email tadi adalah email yang terdaftar di KPP tentunya. Nah, dari situ klik pernyataan, kemudian akan dikirimkan semacam aktivasi ke email. Nah, dari situ akan dilakukan kayak reset password. Nah, di situ ada link, kemudian bikin atau create password. Nah, yang tadi 8 karakter yang kita pernah jelaskan, iya, betul. huruf kapital dan sebagainya tadi. Kemudian setelah itu jangan lupa tadi ya login coba ya. Nah, dengan login berarti itu udah positif aktif. Login berarti udah aktif gitu udah ya. Aktif nih, Persada. gitu, Iya, karena dari KPP juga bisa monitoring WP ini pernah login nggak, kelihatan. Tanggal berapanya sebenarnya kita tahu gitu, dia terakhir loginnya gitu. Oke, berarti semua itu udah ke data gitu ya. Oke, lanjut Pak. Setelah aktivasi selesai beres tadi, pastikan data-data yang akan disampaikan di SPT tahunan. Ya, tentunya tadi kita bahas paling penting ada harta juga kan. Iya. Samping harta, kewajiban ya kan. Kemudian ada kredit pajak. Nah, kredit pajak tadi udah diulas sama Pak Junet. Ada beberapa yang fiturnya akan ke pre-pop, muncul otomatis di Cortex-nya. Pada saat pilih nanti apakah ada pemotongan, klik ya, di sebelah lampirannya nanti akan muncul dari mana sih pemotongan akan ter-pre-pop di situ fiturnya. Gitu. Tapi masih bisa editable tadi yang dibilang Pak Junet. Artinya masih dimungkinkan untuk diedit barangkali tidak sesuai ataupun nanti bisa ditambahkan input secara manual gitu. Oke. DJP nggak kurang-kurang ini menyediakan kemudahan ya bagi wajib pajak dalam rangka menyampaikan SPT tahunan tadi. Iya, betul. Nah, mungkin dari Pak Junet juga nih, apa sebenarnya Pak Junet perbedaan dari formulir dari laporan SPT tahun ini dari yang sebelumnya di DJP online? Ya, terkait dengan formulir tadi sudah sempat saya sampaikan di awal tadi ya. Kalau di DJP online mungkin dari sisi format struktur formulirnya itu masih format standar gitu ya, termasuk dengan lampiran-lampirannya itu masih sifatnya manual gitu ya, di input manual. Dan untuk di Cortex sendiri itu nanti semua mengikuti standar format yang ada di Cortex gitu ya. Artinya seperti lampiran-lampirannya itu semuanya nanti akan terintegrasi dalam satu sistem itu kan ya. Jadi seperti data bukti potong, kemudian daftar penyusutan, itu semua terintegrasi dalam satu sistem gitu ya. Demikian juga terkait dengan pengisiannya juga ya. Jadi semuanya kalau di aplikasi lama di DJP online itu masih manual gitu ya. Ketika wajib pajak melakukan pembayaran secara mandiri atau melalui pembayaran pajak melalui pemotongan bukti potong ya, itu wajib pajak masih memungkinkan untuk input secara manual gitu ya. Tapi di Cortex nanti data-data itu sistem akan mencoba menarik secara otomatis dan menampilkannya data tersebut secara terpopulate gitu ya. Jadi tinggal tugas daripada wajib pajak adalah kembali memastikan bahwa data itu sudah benar, sudah sesuai ya dengan data yang dia miliki, dan bisa memilah mana yang bisa dikreditkan, mana yang tidak bisa itu. Jadi lebih memudahkan wajib pajak lah. Iya, sebenarnya ini maksudnya lebih memudahkan ya. Tapi kalau misalnya nanti ada yang bilang, wah kayaknya lebih ribet nih Cortex. Nah, itu apakah kemungkinan karena datanya tidak lengkap atau bagaimana mungkin dari Pak Junet atau Pak Sony? Tadi bahwa persiapan awal harus komplit dulu ya. Sebelum melakukan pelaporan tadi, sekali lagi datanya dipersiapkan dulu biar tidak ada tadi ya kok ribet terus bingung nyari datanya gitu. Sekali lagi bahwa dalam SPT tahunan tadi yang perlu disiapkan peredaran usaha jelas ya tadi ya, atau penghasilan lah kalau orang pribadi gitu ya. Kalau pribadi ya. Nah, kemudian juga tadi perlu disiapkan juga data kredit pajak. Nah, data kredit pajak
kalau untuk kortek yang terkait dengan pemotongan, harapannya ya Pak Jonet dan kawan pajak nanti bisa terprepop, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi nanti, akan muncul otomatis tadi. Kemudian tidak kalah penting yaitu harta dan kewajiban tadi ya, untuk persiapan. Nah tentunya kalau kita pada saat mau melaporan persiapannya udah komplit, nggak ada lagi cerita tadi bingung. Nah satu lagi yang perlu di highlight lagi, bahwa ini perlu disampaikan terkait pemberitahuan norma penghitungan penghasilan itu atau NPPN yang disebut Pak Joni tadi gitu. Karena sampai saat ini juga banyak yang belum menyampaikan gitu. Sampai sekarang Pak ya? Betul, karena itu penting pada saat nanti wajib pajak orang pribadi mempunyai pekerjaan bebas ya, itu kan perlu penyampaian NPPN, pemberitahuan norma penghitungannya tadi, norma penghitungan penghasilan itu. Nah itu idealnya sebetulnya disampaikan pada saat SPT tahunan kemarin, 2024 kemarin, itu yang dilaporkan di Maret 2025 kalau untuk orang pribadi gitu ya. Nah, tapi sampai saat ini masih dibuka nih sampai tanggal 31 Desember untuk pemberitahuan NPPN tadi. Gitu. Pengajuannya nanti cukup simpel, yaitu nggak perlu datang KPP, pakai aplikasi Korteknya. Oke, berarti mau di mana aja asal buka Kortek aja ya. Nanti pilih layanan permohonan di Korteknya. Dari situ penyampaian NPPN-nya itu. Dan sekali lagi nanti approval-nya juga by sistem. Jadi langsung begitu penyampaian tadi approval-nya nanti sistem. Jadi nggak ada lagi penelitian dari KPP. Itu penting pada saat sudah menyampaikan NPPN, boleh dia menggunakan pencatatan gitu lah. Kalau dia nggak menyampaikan itu, ya konsekuensinya melakukan pembukuan gitu. Baik. Nah, kita nggak tahu ya nanti setelah 31 Desember apakah masih dibuka pemberitahuan tadi ya. Iya, tapi dilihat dulu kondisinya ini. Harusnya sampai dengan 31 Desember ini. Maka ini belum jatuh tempo ini kan ya. Masih ada lama. Waktu. Masih ada sekitar 19 hari ya kurang lebihnya. Dan kita juga nggak bosan-bosan mengingatkan ya Pak Juna, kita setiap kelas pajak pasti kita sampaikan, terutama untuk WPWP kita juga ya, karena di Madya Banjarmasin itu juga banyak juga OP-nya juga gitu. Makanya kalau memang biasa menggunakan norma, silahkan melakukan penyampaian NPPN tadi, karena nanti di Kortek akan dikunci seperti di spill Pak Joni tadi. Kalau nggak menyampaikan NPPN tapi mau menggunakan norma, di situ dikunci. Baik. Sistem, ya. Nah ini karena hari makin siang ya, saya ini agak gini ternyata gitu loh. Nah ini mungkin kalau untuk jangka waktu pelaporan, nah apakah diatur ini sampai kapan? Apakah ada tanggal deadline-nya apa, atau ya memang sampai dikirim-kirimnya? Mungkin para wajib pajak juga nanti tahun depan kayaknya masih bisa, atau memang gimana nih Pak Sony atau Pak Junit? Kalau untuk penyampaian SPT tahunan jangka waktunya tidak berubah dari ketentuan sebelumnya, yaitu kalau untuk orang pribadi 3 bulan setelah masa berakhirnya tahun pajak. Artinya kalau tahun pajaknya 2025 berarti nanti akhir Maret, tanggal 31 Maret 2026. Kemudian untuk orang badan itu 4 bulan setelah masa berakhirnya periode pajaknya. Nah, kalau tahun pajaknya menganut pembukuan Januari sampai Desember, 2025 tentunya nanti di April 2026. Karena ada sanksi juga nanti kalau keterlambatan. Nah, itulah saya juga mau tanya sih, sebenarnya sanksinya ini apa nih Pak? Iya, kalau untuk orang pribadi itu kena surat tagihan pajak ya 100.000, kemudian untuk badan 1 juta. Nah, kalau jangan sampai kena sanksi, ya pada saat memang tidak cukup waktu untuk menyampaikan di periode itu, sebenarnya DJP memberikan kemudahan, yaitu menyampaikan perpanjangan SPT. Boleh pada saat keadaan tertentu. Sebagai contoh, ternyata laporan auditnya belum selesai, padahal tadi kita bilang bahwa persiapannya adalah data-data tadi peredaran usaha dan macam-macam sampai neraca, laporan keuangan tentunya kalau di badan, ternyata auditnya belum selesai gitu. Padahal kalau penyampaian SPT tahunannya tadi 4 bulan setelah masa berakhirnya, bisa melakukan perpanjangan maksimal 2 bulan. Sekali doang tapi ya. Tapi itu pun harus ada. Dilakukannya juga sebelum jatuh tempo lah ya perpanjangannya. Jangan pas sudah jatuh tempo terus baru melakukan perpanjangan gitu kan. Nah mungkin Pak Junet, akhir-akhir ini kan juga marak nih Pak Junet ya, aksi penipuan yang mengatasnamakan DJP. Penipuan. Kayak ya pasti modus-modusnya, ini namanya penipu pasti banyak modusnya ya kan. Nah ini apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh wajib pajak Pak Junet? Ya terkait indikasi penipuan seperti itu ya mungkin kita terutama untuk wajib pajak ini memang harus concern ya terkait ini, karena memang
jangan sampai dirugikan dengan penipuan indikasi-indikasi yang bisa mengarah kepada penipuan ini ya. Jadi gini Mbak, terkait ini memang harus wajib pajak memang harus bisa memastikan bahwa apabila misalkan dia menerima notifikasi atau menerima pemberitahuan atau apakah itu via WA, via email atau langsung ditelepon langsung ya, gitu, biasanya kan seperti itu. Apalagi model atau modusnya kan sudah mulai bermacam-macam gitu ya kan. Nah tentu wajib pajak harus ya memang ada extra effortnya di sini ya. Jadi wajib pajak memang harus bisa memastikan bahwa notifikasi atau pemberitahuan ya tadi yang lewat media sosial atau apapun itu memang berasal dari saluran resmi Direktorat Jenderal Pajak itu ya. Artinya untuk bisa memastikan itu maka memang harus ada upaya extra effort, yaitu konfirmasi, kalau bisa konfirmasi ke kantor pelayanan pajak terdekat atau bisa melalui layanan-layanan yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Misalkan salah satunya layanan kering pajak 1.500 200 gitu ya. Ini memang agak merepotkan karena tapi ya kalau dari sisi dampak penipuan tadi itu ya, maka itu saya kira akan bisa menyamakan dari wajib pajak itu ya. Ya memang agak ada extra effortnya gitu ya, harus konfirmasi ke KP ya, seperti itu ya, mungkin saran saya seperti itu Pak. Oke. Nah mungkin juga kan karena tampilan Cortex ini ya, apalagi di tahun ini kan baru, pastikannya seperti yang kita bahas waktu itu Pak Sony, pasti macam-macam lah dari modusnya yang gimana-gimana, atau Cortex R-nya 2 termasuk atau alamat webnya yang salah gunakan tadi ya. Pastikan juga ya ada pajak.go.id-nya ya, dan harus memang sering mengunjungi situs pajak biar lebih paham kan. Oh ini situsnya pajak, ini bukan gitu. Supaya ya itulah, karena itulah ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka kenalilah dulu situs ini gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah kita akan break dulu sejenak Insan Persada. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Dialog Persada. Taman Bumi atau Geopark Meratus di Kalimantan Selatan saat ini telah diakui sebagai UNESCO Global Geopark. Status ini diumumkan secara resmi oleh UNESCO dan diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin di Paris, Prancis. Menjadikan Geopark Meratus sebagai bagian dari jaringan geopark dunia yang diakui memiliki nilai geologi, keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya yang luar biasa. Dengan pengakuan dari UNESCO, Geopark Meratus Kalimantan Selatan semakin terbuka lebar sebagai destinasi wisata, edukatif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi kebanggaan baru Indonesia. Mari kita kembangkan, melestarikan, menjaga dan mengelola secara berkelanjutan serta mempromosikan kekayaan geologis dan budaya situs Geopark Meratus Kalimantan Selatan yang merupakan warisan bumi. Majukan terus Geopark Meratus Kalimantan Selatan. Geopark Meratus, jiwanya Borneo. Informasi ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM. Stop judi online sekarang. Judi online kian marak di Indonesia. Di Indonesia, pengguna judi online kian meningkat dan mengkhawatirkan. Pemerintah melarang judi online karena masuk dalam tindakan pidana. Pelakunya dapat dihukum penjara serta denda. Mari bersama kita berantas judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan dapat merusak kehidupan pribadi dan sosial. Terpuruknya kondisi keuangan diri dan keluarga, memicu tindakan kriminal, menyebabkan emosi yang tidak stabil, stres dan depresi, pelanggaran privasi dan tersebar luasnya data pribadi, serta terjebak lingkaran buruk dengan pinjaman online ilegal. Hindari judi online sekarang juga. Segera hapus semua aplikasi judi dari ponsel dan komputer. Jangan ragu untuk mencari bantuan ke teman, keluarga, atau profesional jika merasa kesulitan. Blokir semua akses yang akan membawa kita ke permainan judi online. Gunakan internet dengan bijak dan positif. Sayangi masa depan diri dan keluarga karena judi hanya akan membuat hidup sengsara. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM. Tante,
Jo, ada apa? Bayu tante. Anu Kenapa? itu. Pasti nilai ulangan matematikanya bagus kan? Bukan tante, itu Bayu. Bayu berkelahi lagi. Ya wajar lah. Nilai pelajarannya bagus, pasti banyak tuh mungkin teman-temannya yang nggak suka ya kan? Jo, siapa sih yang suka ngajak Bayu berantem? Aduh tante, kali ini tuh Bayu bukan berantem, Jadi? tapi lagi overdosis. Dan sekarang lagi dibawa ke rumah sakit sama kepala sekolah. Yang bener. Bayu berantem di sekolah itu karena suka nyolong duit temannya buat beli narkoba tante. Tante tahu nggak? nggak mungkin. Bayu tuh nggak konsentrasi belajar kalau nggak pakai narkoba. Nggak mungkin. Kata siapa? Kata Riko temannya Bayu tetangga sebelah. Riko? Iya tante, Riko kan juga pakai narkoba. Lah saya diajakin pakai juga, tapi saya nggak mau tante. Aduh. Masa depan saya bisa hancur. Bayu? Anak saya? Ya iyalah tante, untung bukan anaknya mama saya. Ya, selain masa depan hancur, narkoba bisa merusak generasi penerus bangsa kita. Lindungi keluarga dan lingkungan di sekitar tempat tinggal kita dari pergerakan narkoba. Pastikan keluarga dan lingkungan tempat tinggal Anda bersih dan terhindar dari bahaya narkoba. Biasakan hidup sehat dan stop narkoba. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM. Memang ya, mensyukuri hidup itu membuat hati kita tenang. Bayar listrik udah, bayar wifi udah, bayar iuran juga udah. Apalagi yang belum ya? Alhamdulillah sudah semua Pak, tapi ada satu yang belum. Apa itu Bu? Itu loh Pak, pajak reklame toko kita. Pelan-pelan dong Pak minumnya. Ya udah, habis ini Bapak mau bayar ke kantornya Bu. Kesadaran membayar pajak itu penting ya insan Persada. Di Kota Banjarbaru, ada beberapa jenis pajak yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak bea berolahan hak atas tanah dan bangunan, pajak restoran, pajak hotel, pajak sarang burung walet, pajak air bawah tanah, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, serta opsen pajak kendaraan bermotor dan BPNKB. Wajib pajak bisa datang langsung ke kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur, nomor 3, Kota Banjarbaru. Karena melakukan pembayaran pajak tepat waktu adalah langkah konkret untuk mendukung Banjarbaru dalam pelayanan publik yang lebih baik dan menuju Banjarbaru emas. Elok, maju, adil, sejahtera. 104,7 Abdi Persada FM. Anda masih mendengarkan program Dialog Persada. 104,7 Abdi Persada FM, lebih dari sekedar radio insan Persada. Kembali di Dialog Persada bersama saya Erva Yuradi dan masih bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin dan masih membahas mengenai lapor SPT tahunan tahun pajak 2025 melalui Kortex DJP insan Persada. Karena mulai di tahun ini semua sudah beralih ke Kortex gitu ya Pak Sony ya. Betul. Nah, masih dengan Pak Sony Kustanto, beliau adalah penyuluh pajak ahli muda dan juga ditemani oleh Pak Junet Supriyono, beliau adalah penyuluh pajak ahli pertama. Nah, kalau yang di dialog sebelumnya nih Pak Sony ya, kita ada membahas mengenai gimana nih kalau para wajib pajak mau mengisi data-datanya yang lain tapi ragu nih kalau salah. Dan ada simulasinya ya, ada simulatornya ya Pak Sony ya. Betul. Nah mungkin dari Pak Junet bisa sampaikan apakah memang ada atau kalau kemarin kan dialog di sebelumnya masih belum ya? Belum ready, Pak. Belum Masih ready dipersiapkan, gitu. dikembangkan. Nah, mungkin Pak Junet gimana? Ya, terkait dengan simulasi ya. Jadi ini juga bagian dari sosialisasi kita terkait dengan penyampaian SPT tahunan. Jadi Direktorat Jenderal Pajak sudah menyediakan ya semacam aplikasi gitu ya untuk bisa digunakan oleh para wajib pajak untuk melakukan simulasi seperti apa penyampaian SPT tahunan. Jadi harapannya dengan aplikasi simulasi ini nanti wajib pajak dapat gambaran gitu ya seperti apa penyampaian SPT tahunan di Kortex gitu ya. Kemudian seperti apa yang nanti bisa dirasakan oleh wajib pajak nanti ketika hari-harinya itu ketika penyampaian SPT tahunan di Kortex ya melalui Kortex, sistem Kortex ini. Untuk simulasi aplikasi simulasi ini nanti wajib pajak bisa mengakses ya alamatnya di mana Pak sini Di SPT simulator.pajak.go.id. Oke, .go.id ya. Ya. Oke.
Di situ nanti tampilannya ya karena simulasi tampilannya akan dibuat semirip mungkin dengan aplikasi sesungguhnya gitu ya. Jadi terkait dengan aplikasi simulasi atau simulator ini wajib pajak tidak perlu khawatir karena memang database-nya ini terpisah dengan database utama gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti menggunakannya itu wajib pajak tidak perlu khawatir ya akan ketika salah mengisi atau salah pencet atau salah hapus atau gimana gitu, nggak perlu khawatir karena itu aplikasi ini memang digunakan untuk berlatih, itu melatih gitu ya. Anda mau input lagi, Anda mau hapus, Anda misalkan ada kekeliruan, Anda bisa hapus, bisa mengulangi kembali, itu sangat dimungkinkan di aplikasi simulator ini ya. Oke. Mungkin Pak Sony bisa menjelaskan. Ya. Terkait dengan simulator tadi, bahkan wajib pajak setelah mencoba bisa sampai dengan submit SPT seolah-olah ya. Iya. Mungkin Pak Sony agak deketan mikrofon. Oh boleh. Iya. Jadi sampai dengan submit SPT. Nah, biasanya yang jadi kendala pada saat simulator itu wajib pajak lupa bahwa ingat setelah aktivasi ada permintaan sertifikat digital atau kode otorisasi. Iya kemarin. Jadi, itu betul. Di samping persiapan tadi udah aktivasi, harus punya juga sertifikat digital atau sertifikat elektroniknya. Pengajuannya melalui Kortek tentunya yang di portal itu. Nah di simulator pun nanti pada saat mau mencoba submit SPT, yaitu tidak mau kalau dia belum seolah-olah mengajukan kode otorisasi juga. Oh, di situ gitu. Juga ada. Jadi kan simulasinya juga. Iya, berarti kan hampir mirip ya dengan aslinya juga gitu. Jadi nanti juga akan dapat sertifikat elektroniknya juga ya? Dari situ pengajuan sertifikat dari situ. Tapi bukan yang asli? Bukan, dan tadi dibilang Pak Joni bahwa ini database yang berbeda dengan asli ya. Jadi khawatir tidak akan merusak di situ. Sampai dengan dicoba tadi submit SPT ya. Berarti janji kita udah tertunaikan ya dulu waktu kita siaran yang pertama, waktu itu masih develop dan sekarang sudah ready dari bulan kemarin. Dan memang kemarin targetnya di tahun ini udah jadi gitu ya? Harusnya jadi sebelum 2025 gitu. Jadi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan sudah ada berarti sekarang kan. Kalau kemarin kan kita waktu siaran pertama wajib pajak badan yang tersedia. Itu pun waktu itu masih perdagangannya Pak Jenet kita ke situ. Nah saat ini kan baik badan maupun orang pribadi sudah ada ya. Gitu. Jadi bisa berlatih di situ bahkan sampai dengan SPT-nya disubmit kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih, mungkinkah di aplikasi Korteksnya saat kita mengisi SPT tahunan ini akan terjadi error misalnya atau tiba-tiba sinyalnya hilang? Apakah itu akan diulang dari awal nih Pak Sony? Iya. Kalau untuk aplikasi Kortek itu ada auto save juga. Nanti pada saat beberapa detik tertentu, waktu tertentu dia akan auto save gitu. Nah itu yang membedakan sama DJP online yang dulu. Oh kalau DJP belum bisa ya? Auto save itu belum bisa gitu. Simpan draft bisa, tapi kalau untuk yang Kortek itu sampai dengan dia auto save juga gitu. Sampai beberapa detik pendataan gitu ya? Pada saat error tadi bisa atau tiba-tiba ke logout gitu kan. Itu ada auto save-nya untuk fitur di Kortek gitu. Nah, andaikan ini ya ternyata wajib pajak ini saking sibuknya nih misalnya ya, saking sibuknya terus nggak sempet ngelapor SPT tahunan misalnya ya, saking kipuh ya, bahasa sininya kipuh gitu. Padahal udah ada perpanjangan tadi, andaikan melakukan perpanjangan gitu kan Pak ya, andaikan malah sama sekali nih, apakah ada sanksi yang cukup berarti atau gimana? Mungkin dari Pak Junet atau Pak Sony ini? Boleh, saya boleh. Kalau terkait dengan keterlambatan tadi tetap ada sanksinya tadi yang dibilang orang pribadi itu 100.000, untuk orang badan wajib pajak badan 1 juta gitu. Artinya pada saat sudah penyampaian perpanjangan dikasih perpanjangan 2 bulan, kemudian pada saat setelah 2 bulan tetap tidak menyampaikan, sama konsekuensinya denda tadi keterlambatan lapor. Oke. Dan ini hitungannya dalam 1 tahun gitu ya? Atau nanti kalau misalnya 2 tahun atau 3 tahun? Ya tinggal dikalikan tadi ya. Kalau untuk orang pribadi dia terlambat setahun berarti 100.000, kalau 2 tahun ya 200.000. Oke. Per SPT. Kalau misalnya ini Insan Persada harus diingat-ingat lagi ya ini. Karena ini di akhir tahun ini masih ada 3 bulan Pak ya, 3 bulan setelahnya gitu. 3 bulan setelahnya, dan kalaupun memang nggak bisa melakukan perpanjangan itu tadi. Nah, kalau misalnya nih Pak, dari para wajib pajak
supaya menghindari kesalahan dalam pengisiannya nih Pak Junet, mungkin bisa disampaikan lagi yang harus dilakukan gitu. Ya, untuk terkait dengan persiapan penyampaian SPT gitu ya. Jadi SPT tahunan ini kewajiban bagi wajib pajak baik itu orang pribadi maupun wajib pajak badan gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sony tadi, maka sebelum menyampaikan SPT dipersiapkan dulu data-datanya gitu ya. Kalau orang pribadi berarti itu data yang diperlukan ya seperti harta, utang atau kewajiban tadi ya. Kemudian penghasilan apa saja yang ya, dia peroleh selama setahun gitu ya. Termasuk juga penghasilan yang bukan merupakan objek pajak gitu kan. Demikian juga data-data pembayaran yang sudah dilakukan, bukti potong yang sudah dia terima dari lawan transaksi, itu semua harus dipersiapkan. Demikian juga untuk wajib pajak badan gitu ya. Dan secara sistem sendiri juga sudah memberikan kemudahan ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sistem Kortek ini juga mengenal validasi gitu tadi ya. Juga data pre-populate. Nah, itu semua disediakan oleh sistem Kortek. Salah satu tujuannya ada untuk mengurangi kekeliruan atau kesalahan gitu ya. Jadi meminimalisasi sebenarnya input secara manual gitu ya. Jadi semuanya sudah sistem terintegrasi ya dengan data pihak ketiga. Jadi sistem nanti akan mencoba secara otomatis menarik data-data yang diperlukan oleh wajib pajak ya semuanya itu data-data yang diterbitkan melalui Kortek juga gitu ya. Jadi akan ditarik secara otomatis, menyediakan data-datanya kepada wajib pajak secara terpopulated gitu ya. Artinya meminimalisasi input manual. Kalau input manual kan ada risiko salah salah hitung gitu. Waktu sebelum adanya Kortex ya, atau bahkan masih di DJP online atau bahkan sebelumnya lagi, kesalahan yang sering terjadi ini apa nih Pak Sony? Pengisiannya seperti jelas data-data yang bukti potong terutama. Nah, sebagai informasi ya Insan Persada, kami kemarin mencoba satu instansi ya Pak Junet di Kemenq, kemudian kita cobakan pre-populated tadi yang data pemotongan. Nah, yang lebih canggihnya lagi ya di Kortek, kalau tidak hanya memunculkan berapa yang dipotong, tapi nanti mengisi jumlah penghasilannya. Nah, waktu kemarin itu kesalahan banyak terjadi, mengisikan penghasilannya berapa gitu. Nah, itu kan akan mempengaruhi PPh terutangnya juga kan. Iya betul. Nah, di Kortek ini kemarin kita udah coba simulasikan satu Kemenq, berhasil bahwa pada saat kita sudah ada pemotongan dari pihak lain, kemarin yang ada testing bukti potong tadi, di samping memprepopulated PPh yang dipotong, juga penghasilannya berapa langsung mengisikan di situ ya Pak Junet kemarin. Otomatis terisi gitu. Otomatis terisi. Harapannya nanti ya sukses sampai dengan diterapkan seluruh Indonesia ya. Kemarin diujikan satu Kemenq, berhasil. Alhamdulillah bahwa kita tinggal pilih apakah ada pemotong kerjaan dilakukan pemotongan, kita klik ya, nanti di situ akan ketarik juga termasuk penghasilannya berapa di situ yang bukti potongnya. Dan ini memang versi lebih bagusnya daripada DJP online ya. Iya, karena biar tadi kembali lagi menghindari error tadi, human error gitu, makanya akan pengen ada otomatisasi ya dari pengisian data-data SPT tadi. Berarti memang itu sering terjadi, dan itu apakah juga membuat para wajib pajak ini akhirnya sedikit kayak tidak maksudnya itu tidak ada lagi kesadaran untuk lapor, apakah karena hal itu mungkin? Nah, dari Pak Junet ya, kita ke Pak Junet dulu deh ya. Dan Pak Junet, nah ini apakah ada sosialisasi yang dilakukan sudah sejauh mana, dan bagaimana sosialisasi tentang SPT tahunan ini? Ya, terkait dengan sosialisasi Mbak, ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Sony terkait dengan simulator gitu itu juga bagian dari sosialisasi. Betul. Di sini juga ya, salah satunya datang ke sini juga juga bagian dari sosialisasi. Sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi ya, bentuknya bisa tatap muka, kelas pajak. Kemarin 3 bulan kita banyak tuh di Kanwil juga. Nah, kita 3 bulan sudah melakukan sosialisasi tatap muka, kelas pajak itu ya.
dan simulasi bagaimana menyampaikan SPT tahunan melalui sistem Kortek ya, sistem yang baru ini. Di samping itu juga wajib pajak juga bisa mendapatkan materi-materi sosialisasi ini melalui media sosial yang resmi DJP itu ya. Kalau di YouTube itu di akun Ditjen Pajak. Betul, Ditjen Pajak di situ RI. banyak sekali tutorial ya terkait dengan tata cara pelaporan SPT tahunan gitu. Oke. Pak Sony bisa nambahin. Iya, mungkin Pak Sony. Jadi kalau terkait dengan apakah yang sejauh mana dilakukan KPP, ya kita beberapa bulan lalu mengadakan kelas pajak, kita undang wajib pajak hands on nyobain langsung di simulator. Waktu itu memang belum sampai dengan launching secara web ya di seluruh Indonesia. Akhirnya nyoba simulatornya lokal. Jadi WP diundang ke Kanwil waktu itu beberapa bulan kemarin, sampai dengan Sampin SWT juga pengisiannya. Oke. Jadi ini sudah sangat kalau masalah sosialisasi udah sangat maksimal sih ya. Kita masif banget sebetulnya. Dan itu dilakukan di pertengahan tahun tadi atau bahkan mulai awal tahun? Dari bulan Juli ke sini, Agustus itu kita udah sejak ada launching yang untuk internal terkait dengan simulator sebelum di launching ke yang web resmi semua bisa nyobain, itu kan ada lokalnya dulu. Nah dari situ udah diundang kita WP kita ya gitu. Nah penyelenggaranya ada di Kanwil waktu itu di Lambung Mangkurat. Iya. Secara bertahap kita undang per 50 wajib pajak atau 40 gitu kan. Kemudian nyobain, kita tungguin sampai dengan submit SPT-nya. Gitu. Oke, luar biasa. Kalau di Insan Persada mungkin apakah memang ada yang punya pemikiran ini nggak ada sosialisasi? Nggak mungkin, karena ini udah dilakukan semaksimal itu gitu ya. Nah, karena kita hampir di menit-menit penghujung ya setelah perbincangan tentang SPT tahunan, di mana ini memang harus dilaporkan Insan Persada. Nah, mungkin dari Pak Sony, adakah pesan untuk teman-teman wajib pajak di Banjarbaru, Banjarmasin, sekitarnya, bahkan Kalimantan Selatan? Mungkin yang pertama jelas kita menghimbau ya bahwa wajib pajak nanti pada saat setelah berakhir 2025 di tahun pajak 2025 semua SPT tahunannya disampaikan gitu ya. Tahun 2026 yang di Maret tadi untuk orang pribadi, kemudian yang di April untuk badan. Nah, terkait dengan orang pribadi yang banyak ditanyakan, yang NPWP gabung tadi ya sama yang gabung sama suami atau istrinya itu ya, betul. Betul. Juga terkait dengan orang pribadi itu bagaimana sebaiknya gitu untuk laporan NPWP yang suami istri sekarang saat ini NPWP masih terpisah gitu. Nah, himbauan kita tetap digabung ya, karena memang kalau tidak ada perjanjian pisah harta atau memilih terpisah, sebaiknya NPWP digabung antara tadi suami dan istrinya. Gitu. Nah, pastikan si istri itu masuk di daftar unit keluarganya suami di Korteknya. Nanti login di Kortek suaminya, kemudian dicek di daftar unit keluarga. Kalau sudah masuk di situ ya berarti tinggal nanti si NPWP istri diajukan penonefektifan dari portalnya si NPWP-nya istrinya ya, betul. Gitu. Nanti tinggal perubahan status menjadi wajib pajak non efektif. Alasannya apa? Alasannya penghasilannya gabung dengan suami. Ya, lampirannya cukup sederhana, mungkin kartu keluarga cukup yang menandakan bahwa ini memang satu keluarga, yang satu unit gitu. Nah, itu akan memudahkan nanti pada saat si istri memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, ketika NPWP sudah gabung sama suami, nanti cukup dilaporkan sebagai penghasilan seperti PPh final, tidak dihitung ditambahkan istri per suami sebagai satu penghasilan yang dihitung ulang di induk SPT. Jadi cukup dilaporkan di lampiran bahwa dia nanti sebagai penghasilan dianggap final, selesai di penghasilan istri tadi. Khusus istri yang penghasilannya dari satu pemberi kerja. Keuntungannya itu kalau digabung. Gitu. Jadi memang disarankan, sangat direkomendasikan untuk digabung saja, Pak ya. Setelah tadi pilihannya digabung, pastikan juga dilakukan non efektif aja di NPWP istrinya. Kalau nggak dilakukan, berarti kan masih aktif dong, ada kewajiban. Kembali lagi pertanyaan Ibu tadi, siapakah yang wajib lapor SPT? Ya wajib pajak yang aktif baik orang pribadi maupun badan. Berarti kalau belum di non efektifkan, berarti masih melaporkan. Masih wajib gitu. Ya. Itu pengajuan non efektifnya juga pakai Kortek.
Oh ya. Langsung dari situ 5 hari kerja kita ada approval. Memang ada penilaian dari KPP terdaftar, tapi kan nggak harus ke KPP terdaftar kan? Iya, langsung betul. tinggal masuk ke login DJP online, Korteknya si istri tadi, perubahan status. Oke. Mudah ya. Jadi Insan Persada Korteks ini memang dibuat untuk mempermudah ya, tanpa harus langsung ketemu gitu tadi ya, tapi bisa melalui situsnya ya. Oke, nah mungkin dari Pak Junet silahkan, apa nih yang ada pesan kepada teman-teman wajib pajak? Ya, terkait dengan penggunaan sistem Kortek, sistem baru DJP ini dalam penyampaian SPT tahunan yang perlu wajib pajak perhatikan ya, menjadi perhatian kita semua itu adalah persiapan awal gitu ya. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kewajiban penyampaian laporan SPT tahunan dilaksanakan gitu ya. Salah satunya adalah memastikan kembali akun ya, mempunyai akun di Korteks ya. Setiap wajib pajak itu, dan akun di Korteksnya itu bisa digunakan ya. Kalau sudah mempunyai akun, baru berikutnya adalah memastikan sudah mempunyai sertifikat elektronik atau digital sertifikat atau KODJP itu, karena ini penting, karena KODJP ini nanti atau kode otorisasi DJP ini ya, sebagai sarana untuk menandatangani setiap dokumen elektronik, salah satunya terkait dengan penyampaian SPT ini. Jadi kalau misalkan belum punya akun, belum punya kode otorisasi ya, nanti juga ketika hari hanya penyampaian SPT, nah itu akan ya tentunya akan sangat menyulitkan gitu. Betul. Ya. Dan ini perlu untuk dipersiapkan lebih dini gitu. Kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Junet, terima kasih Pak Sony yang sudah mampir lagi dan ngobrolin lagi tentang kali ini tentang SPT tahunan ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi Pak Sony dan Pak Junet di lain waktu dan kesempatan. Insyaallah. Dan terima kasih juga Insan Persada yang sudah stay tune, dan tentunya kami harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selamat siang, sampai jumpa. Demikian dialog